Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Abdul Gofar. Hari ini kita akan belajar bersama-sama. Kita akan sharing sebuah materi yang menurut saya ini sangat simple ya, tapi ini bisa membuat perubahan yang sangat signifikan ya, terkait dengan komunikasi ya. Mungkin dulu ya, waktu kita masih bayi ya, bahkan masih di dalam kandungan ya, bahkan masih di dalam kandungan kita sering diajak komunikasi oleh orang tua kita ya. Terlepas dari direspon atau tidak ya, tapi itu udah menjadi sebuah tradisi dan menjadi sebuah hal yang wajib dilakukan oleh orang tua yang mempunyai anak dalam kandungan ya. Nah, selepas dia lahir ya, dia akan terus diajak komunikasi, komunikasi. Tujuannya adalah apa? Tujuannya adalah biar si anak itu terbiasa dan dia tahu apa yang dimaksud oleh orang tuanya, ya kan? Nah, beranjak anak-anak ya, usia mungkin 1 tahun, ya kan, dia udah mulai belajar bicara, belajar komunikasi. Dari situ sudah mulai orang tua sudah mulai mengajarkan bagaimana warna, bagaimana ngomong dan lain-lain, ya kan. Nah, setelah itu ya, anak-anak masuk ke sekolah. Nah, dari situ sudah mulai diajarkan nih bagaimana caranya membaca, bagaimana caranya mengeja, ya kan. Nah, itu sudah mulai diajarkan seperti itu dan terus menerus sampai dengan jenjang yang lebih tinggi ya. Nah, dari situ kita bisa mengambil sebuah kesimpulan bahwasanya memang komunikasi itu berperan penting dalam kehidupan kita ya, baik secara pribadi ataupun secara lingkungan. Kenapa bisa saya bilang seperti itu? Karena komunikasi yang baik akan menentukan hasil keputusan yang baik, ya kan? Nah, beda halnya pada saat misalkan kita komunikasi kita kurang baik, ya kan? Yang terjadi adalah hasilnya tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh kita ataupun oleh lingkungan, ya. Nah, dari sini akhirnya kita akan coba lihat bagaimana sih ciri-cirinya komunikasi yang efektif tersebut, ya kan? Biar kita bisa memperbaiki diri baik secara komunikasi, hubungan dan lain-lain, ya. Nah, yang pertama adalah jadilah pendengar yang baik, ya. Nah, maksudnya adalah di sini kita harus bisa memahami apa yang orang lain katakan dengan baik dan dengan sebaik mungkin. Jadi pada saat orang lain itu ngomong, kita harus berusaha untuk menjadi pendengar yang baik ya. Biar apa? Biar kita memahami apa yang mereka sampaikan, apa yang dia sampaikan ya. Itu yang pertama adalah jadilah pendengar yang baik ya. Yang kedua adalah jujur dan etis. Maksudnya apa ya? Seorang yang bersikap jujur dan etis ya akan lebih mudah untuk mendapatkan kepercayaan ya dari orang lain ya. Jadi kalau misalkan kita jujur dan etis, ya orang lain akan percaya dengan kita, ya kan? Dengan menerapkan sikap ini, ya diandalkan dengan baik, ya itulah mengapa sikap kejujuran itu penting untuk kita tanamkan semenjak dini, ya. Biar apa? Biar orang lain percaya dengan kita, ya. Yang ketiga adalah bicara lemah lembut. Nah, di sini yang dimaksud bicara lemah lembut dengan suara lembut, bicara dengan suara lembut. Yang dimaksud dengan suara lembut adalah bukan berarti kita berbicara dengan pelan sekali, tidak seperti itu, ya. Tapi kita berbicara dengan jangan sampai kita berbicara teriak gitu loh, ya, hanya karena ingin didengar dengan orang banyak. Tapi berbicara dengan suara yang lembut dan tenang ya. Lembut dalam hati di sini adalah orang pada saat mendengar suara kita dia akan nyaman, dia akan tenang gitu loh ya. Jadi orang pun akan mengerti maksud yang akan kita sampaikan tersebut gitu loh, ya kan. Nah, yang berikutnya adalah hindari bahasa yang merendahkan atau vulgar ya. Maksudnya apa? Maksudnya adalah di sini bahasa yang benar-benar harus kita hindari, terutama dalam lingkungan kerja, ya kan. Ya, kita dituntut untuk menjadi seorang yang profesional ya. Terlebih lagi hampir ya semua dan kita adalah orang-orang yang berpendidikan ya. Jadi sangatlah tidak etis
ya jika kita memiliki latar belakang pendidikan yang kuat, bekerja di kantor ya, tapi berbicaranya kasar ya, berbicaranya vulgar ya. Ini harus diperhatikan ya. Terus berikutnya adalah tidak gengsi untuk memuji orang lain ya. Ketika seseorang dihargai ya oleh orang lain ya, dia akan menjadi pendengar yang baik ya, dan selalu antusias untuk mendengarkan apapun ya yang lawan bicara sampaikan ya. Kebanyakan dari kita terlalu gengsi ya, kita gengsi untuk memuji orang lain ya. Nah, kita malu gitu loh untuk mengakui bahwa orang lain memang telah melakukan pencapaian yang luar biasa ya. Jadi di sini kita tidak boleh gengsi untuk memuji orang lain ya, karena dari situ ya otomatis dia akan menjadi pendengar yang baik untuk kita ya. Oke, dari saya mungkin itu aja, cukup sekian, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.